tema yang diamanahkan kepada saya adalah tentang sabar. Di dalam Riyadhus Shalihin, sabar itu pada bab-bab di awal. Bab pertama tentang ikhlas, bab kedua taubat, bab ketiga sabar. Artinya penulis Riyadhus Shalihin yaitu Syekh Imam An-Nawawi, ya, beliau menempatkan dan memprioritaskan bab ini, yaitu bab tentang sabar. Yanda bunda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa ini juga dalam rangka mendidik kita untuk berbuat sabar. Bagaimana tidak? Saat ini, jam-jam saat ini adalah jam yang paling rawan haus. Maka haus itu obatnya adalah minum, lapar obatnya makan. Tetapi karena Allah mendidik kita, melarang kita saat puasa tidak diperbolehkan makan dan minum sampai pada waktunya, maka kita taat untuk tidak makan dan minum. Artinya apa? Sabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya yanda bunda nanti kelak setelah Ramadan berakhir, berganti dengan Syawal, berganti bulan berikutnya, kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Yanda bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar itu kalau tadi saya mencari di KBBI, artinya adalah menahan diri. Itu sabar. Sabar juga berarti tidak mudah marah. Kalau kita tengok kembali, lawan dari kata sabar itu adalah tergesa-gesa dan mudah marah. Yanda bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar juga diartikan sebagai kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Contoh begini, saya akan berikan dua ilustrasi di awal. Ya. Ada seorang bos memberikan kesempatan kepada dua karyawannya. Kebetulan ini bekerjanya di bengkel misalnya. Wahai karyawanku, saya beri waktu 2 jam untuk menyelesaikan persoalan 2 mobil ini. 2 mobil ini memiliki permasalahan yang sama. 2 karyawan diberikan waktu dalam 2 jam. Satu karyawan yang tidak memiliki tingkat kesabaran, bisa nggak ya menyelesaikan 1 mobil yang sepertinya rumit banget ini. Maka satu karyawan yang pertama ini langsung gas, memperbaiki, mereteli kanan kiri mesin dan lain sebagainya, ya, menghabiskan waktu 2 jam. Karyawan yang satunya lagi menggunakan 1 jam pertama, dia menganalisis, mengamati, kemudian memperhatikan kira-kira rusaknya di mana. Kemudian 1 jam berikutnya dia gunakan baru untuk memperbaiki setelah dilakukan analisis-analisis itu. Hasilnya berbeda. Yang pertama karena dia tidak sabar. Yang kedua, dia sabar, hasilnya jauh lebih bagus daripada karyawan yang pertama. Ini ilustrasi yang pertama. Artinya apa, Yanda Bunda? Ternyata kesabaran itu bisa tumbuh dan menjadi karakter bagi kita apabila kita memiliki ilmu terhadap kesabaran itu sendiri.
Ilustrasi yang kedua, ya. Hari ini Bunda Rosi nitip promo, ya, promo umroh. Nah, ini nanti endorse Bun. Ya. Nah, Bunda Rosi memberikan challenge kepada kita, ya. Barang siapa yang bisa nabung selama 2 tahun misalnya, terkumpul sekian juta, maka dia berhak mendapatkan umroh. Gitu. Satu orang, wah, gaji saya hanya sekian, untuk kebutuhan saya kira-kira tersisa sekian. Maka dalam 2 tahun saya harus nabung kira-kira 500.000, dan itu pun belum bisa memenuhi targetnya. Maka orang yang pertama tadi menabung setiap tahun 500.000 sampai terkumpul 2 tahun. Berarti 500 kali 24 berapa? 12 juta. Karyawan yang pertama bisa mengumpulkan uang karena dia termotivasi, langsung nabung gitu, mendapatkan 12 juta. Kemudian karyawan yang kedua, oh iya, Bunda Rosi memberikan kesempatan 2 tahun untuk mengumpulkan uang. Maka karyawan yang kedua ini berpikir, kalau gaji saya kumpulkan, saya gunakan untuk kebutuhan, kemudian saya nabung sekian dalam 2 tahun, tentu tidak akan terkumpul. Maka karyawan yang kedua ini berpikir, 6 bulan pertama tidak digunakan untuk menabung, justru digunakan untuk santai dulu, cari ilmu dulu, cari peluang-peluang yang lain dan lain sebagainya selama 6 bulan pertama. Kemudian masih ada 1,5 tahun berikutnya baru digunakan untuk menabung, dan setiap bulannya ia mampu menabung jauh lebih banyak daripada karyawan yang pertama. Ya, Canda Bunda, 2 ilustrasi ini saya ingin menyampaikan bahwa kesabaran ternyata akan membuahkan hasil yang lebih baik daripada sikap dan karakter tidak sabar. Tentu kesabaran ini berbekal dengan ilmu. Baik, Yanda Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar menurut ulama itu adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencari solusi atas hal yang menimpa dirinya. Yanda Bunda yang dirahmati oleh Allah, tentu takdir satu orang dengan orang yang lain berbeda. Baik itu takdir yang kita anggap buruk ataupun takdir yang kita anggap menyenangkan. Ada yang ditakdirkan kesulitan dalam hal ekonomi, ada yang ditakdirkan mudah sekali dalam ekonomi, ada yang ditakdirkan sampai hari ini belum menemukan tambatan hatinya, ada yang ditakdirkan baru ketemu saja itu sudah gampang sekali dijodohkan oleh Allah. Jadi setiap orang itu ditakdirkan berbeda-beda. Maka kata ulama ini, pengertian sabar berdasarkan kata ulama adalah menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan mencari solusi setiap permasalahan yang ada dalam dirinya. Yanda Bunda, kalau kita sakit misalnya, sakit bagaimanapun juga sakit itu, kalau kita mengeluh, apakah sakit itu akan berkurang? Tentu tidak. Kita sambat, kita menyalahkan ketentuan Allah, apakah sakit akan berkurang?
Tidak. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan bersabar atas setiap takdir yang diberikan oleh Allah dan mencari solusinya dengan cara berobat. Kalau di zaman saat ini terkenal beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun ini belakangan terkenal dengan filsafat stoik. Nah, ada yang pernah membacanya? Atau filosofi teras. Artinya apa? Kita itu hanya bisa melakukan apa yang bisa kita kendalikan. Misal, kita dalam sebuah perjalanan dalam keadaan macet. Apakah dengan macet itu kita marah-marah, kita menyalahkan keadaan, macet itu akan berkurang? Tentu tidak. Apakah dengan kita sambat kemudian menyalahkan kanan kiri, menyalahkan depan belakang yang di hadapan kita, apakah macet itu bisa terurai? Tidak. Maka yang bisa kita lakukan adalah sabar atas peristiwa itu, karena macet itu di luar kendali kita. Gitu. Jamaah Masjid Al-Mutahhari yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat ada satu kisah, yaitu kisahnya Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki ide, memiliki gagasan tentang membuat parit dalam perang Khandaq. Ya. Pada suatu hari, si sahabat Salman Al-Farisi ini jatuh cinta kepada seorang wanita. Ya, ini sudah populer ini ya. Salman Al-Farisi jatuh cinta kepada seorang wanita Ansor yang berasal dari Madinah. Keinginan kuat untuk meminangnya, untuk menjadikan pendamping hidupnya. Karena Salman Al-Farisi ini tidak tahu bagaimana adat orang Madinah, bagaimana proses menghitbah orang Madinah dan lain sebagainya, maka minta tolong sahabat setianya yang bernama Abu Darda. Wahai Abu Darda, saya butuh bantuanmu. Dengan senang hati wahai Salman, gitu. Karena Abu Darda ini adalah orang asli Madinah yang sudah mengetahui karakter, cara, budaya orang Madinah dalam proses khitbah menghitbah ini. Ya, maka minta tolong kepada Abu Darda. Hari yang telah ditentukan, Abu Darda dan Salman ini bersama-sama datang ke rumahnya seorang wanita yang dicintai oleh Salman tadi. Abu Darda memulai, ini barangkali yang mau menkhitbah bisa mencontoh Abu Darda ini. Abu Darda memulai, Bapak Ibu, ini sahabat saya namanya Salman Al-Farisi, beliau adalah sahabat Rasulullah, begini, menjelaskan tentang kelebihan Salman Al-Farisi. Maksud kami kesini ingin meminta putri Bapak menjadi pendampingnya sahabat saya, yaitu Salman Al-Farisi. Wah, seneng banget itu orang tuanya. Oh, ini sahabatnya Rasulullah ini yang datang meminang putri saya ini. Baik, kalau begitu saya izin untuk menyampaikan dan menanyakan kepada putri saya di belakang. Ternyata putrinya yang di belakang sana mendengar percakapan ini. Kemudian ibunya keluar, ibunya putri ini keluar. Wahai Salman, Abu Darda, saya sudah mendengar percakapanmu tadi. Iya, wah menunggu ini, deg-degan ini ya. Menunggu jawabannya. Putri saya menyatakan iya jika yang meminang adalah Abu Darda.
Coba bayangkan Yanda Bunda. Padahal Abu Darda adalah yang mengantarkan yang diminta oleh Salman, tetapi yang dipilih justru Abu Darda sebagai pengantarnya. Barangkali ini bisa menjadi pelajaran juga Yanda Hadi, kalau minta tolong itu jangan yang single ya, minta tolong pada Yanda Mukhtar gitu. Iya. Malah justru yang dipilih oleh putri ini ya, putri bapaknya ini adalah Abu Darda. Bagaimana sikap Salman Al-Farisi ini? Apakah Salman marah? Apakah Salman kecewa? Apakah Salman menjadi benci kepada Abu Darda? Ternyata tidak. Salman Al-Farisi sabar terhadap ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Salman memiliki keyakinan bahwa Abu Darda telah dijodohkan, telah ditakdirkan kepada putri wanita yang dicintainya. Yanda Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu kita hendaknya memiliki sabar, ya, sikap sabar, karakter sabar, bahwa apa yang terjadi dalam diri kita merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi dalam diri kita sudah ditakar oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Maka sikap kita adalah dengan bersabar atas apa yang terjadi dan kita mencari solusi terhadap keadaan yang kita alami. Kalau dalam filosofi Stoik tadi atau filosofi teras itu, kita tidak punya kendali itu. Maka kita berusaha terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Yanda Bunda, saya akan bacakan beberapa hadis perintah bersabar di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wathamarati wabasyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yanda Bunda, bahwa apa yang terjadi kepada kita merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sabar. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika la ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra wa syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dari Abu Yahya Su'aib
Ibnu Sinan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh mengherankan perkara orang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika dia diberi sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka ia menjadi baik baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu mudarat, dia bersikap sabar, maka itu baik baginya. Yanda bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa diri kita, baik itu yang kita anggap baik dan yang kita anggap buruk, maka solusinya adalah sabar dan menerima, dan itu adalah baik bagi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.